Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, perangkat Desa Sumberharum, dan yang saya banggakan panitia pembangunan Masjid Mambaus Sholihin serta warga Dusun Sumberjo khususnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit berkaitan dengan kronologi atau urutan kejadian tentang pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini. Ya, di sini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ini disusun oleh tim penyusun, dalam arti adalah inisiator tentang pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini. Ya, ini untuk memberikan pemahaman pada kita semua. Nah, yang pertama adalah tujuan pembuatan tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada warga masyarakat Dusun Sumberjo khususnya dan Desa Sumberharum pada umumnya. Karena tanpa pemahaman yang utuh, kita mungkin akan terjebak kepada paham-paham yang salah begitu. Karena utuh itu berarti menyeluruh, bukan sebagian ataukah sepotong. Makanya di sini tujuan pembuatan tulisan ini saya tulis untuk memberikan pemahaman yang utuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa masjid ini merupakan kebutuhan yang fundament, kebutuhan yang mendasar selain sandang, papan, dan pangan. Karena masjid merupakan simbol kebertuhanan manusia, sebagaimana Pancasila sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian masjid juga sebagai tempat berkumpulnya umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan masjid juga merupakan sebagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, latar belakang pembuatan tulisan ini adalah yang pertama, atau latar belakang tentang pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini yang pertama adalah perlu adanya tempat parkir bagi para jamaah untuk memberikan rasa aman terhadap kendaraan yang mereka bawa. Ya. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya pengembangan pembangunan masjid agar dapat menampung seluruh jamaah. Kemudian yang ketiga, perlu adanya keleluasaan dalam berkegiatan sehingga syariat Islam dapat dengar oleh seluruh warga. Ketiga alasan ini adalah alasan sangat fundament, sangat mendasar dan merupakan tujuan atau yang mendasari daripada pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini. Nah, sekarang adalah kerangka teorinya. Sebelum kita masuk pada penjelasan lebih lanjut, kita mencoba untuk membahas tentang teori atau pengertian-pengertian secara mendasar dulu. Yang pertama, definisi masjid, Bapak Ibu. Definisi masjid ini secara bahasa, ya, al-masjidul lughatun ismu makani lisujudi, adalah tempat untuk sujud. Wa syar'an, dan secara syariat adalah makanun lis-sholati, adalah tempat untuk sholat. Wa min hadza ta'rif, dari pengertian ini arafna, kita tahu, anna kulla masjidin la yakuna illa waqfan. Sesungguhnya setiap masjid tiada lain kecuali wakaf. Artinya masjid itu harus wakaf. Ya, tidak boleh masjid tidak wakaf, begitu. Walakin laisa kullu mauqufin lis-sholati masjidan. Dan tetapi tidak semua yang diwakafkan untuk sholat itu adalah masjid. Ingat,
Dan tetapi tidak semua atau tidak setiap yang diwakafkan untuk sholat itu adalah masjid. Bisa jadi ada musola yang diwakafkan oleh pewakif untuk sholat, tapi musola kan berarti bukan masjid. Nah ini saya highlight, ini saya garis bawahi bahwa masjid ini harus wakaf. Ini pengertian saya ambil dari kitab Risalatul Al-Masjid halaman 2 dan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 37 halaman 193. Kemudian sekarang menurut Undang-Undang Wakaf Bapak Ibu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa sekarang pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang mewakafkan untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, ya. Jadi tidak pakai jangka waktu, artinya selamanya. Atau untuk jangka waktu tertentu, apakah 5 tahun, 3 tahun dan seterusnya, sesuai dengan kepentingannya, apakah untuk keperluan ibadah, masjid, musola dan lain sebagainya, dan atau untuk kesejahteraan umum, untuk jalan, untuk tempat parkir dan seterusnya gitu menurut ketentuan syariah. Ya, ini pengertian wakaf menurut Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Nah, kemudian yang dimaksud dengan memisahkan dan atau menyerahkan kepemilikan masjid itu apa? Ya, maksudnya adalah diserahkan itu ada untuk memperjelas status kepemilikan harta benda tersebut adalah milik Allah. Tanpa adanya penyerahan, itu berarti statusnya masih miliknya, milik orang yang mewakifkan tadi. Maka ketika orang mengatakan itu wakaf, maka secara tidak langsung sudah berpindah kepemilikan dari pewakif kepada Allah. Ingat, ini memperjelas status kepemilikan harta benda tersebut adalah milik Allah. Jadi, sesuatu yang diwakafkan bukan milik siapa-siapa, tetapi adalah milik Allah. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Milik Allah, tetapi manfaatnya diambil oleh manusia. Begitu, ya. Perlu diingat hal itu. Kemudian menurut Imam Abi Al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi dalam kitab Kanzun At-Taqa'iq juz 5 halaman 258 berkata begini. Mambana masjidan lam yazul milku anhu hatta yufrizahu an milkihi bitorikihi. Ya, orang yang membangun masjid tetap menjadi pemilik masjid yang dibangunnya. Ya, tetap sampai kemudian ia lepaskan masjid tersebut dari kepemilikannya beserta jalan masuk ke masjid, artinya mewakafkannya, ya. Jadi selama masih belum diserahkan atau diwakafkan kepemilikannya, maka masjid tersebut adalah masih menjadi milik pribadi. Wa ya'dzana bis-sholati fihi, dan ia izinkan sholat di dalam masjid tersebut. Kemudian saya garis bawah, wa idza shalla fihi zala milkuhu. Apabila ada orang yang sholat di dalamnya meskipun satu orang saja, maka lepaslah masjid tersebut dari kepemilikannya. Ingat, jadi sekalipun masjid tersebut tidak ada ikrar untuk diwakafkan, tetapi kemudian wa idza shalla fihi zala milkuhu, ada satu orang saja yang sholat di dalam masjid tersebut, automatically atau secara otomatis masjid tersebut sudah berpindah dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan wakaf. Ya, ini perlu diingat, ini adalah ilmu secara teori. Nah, kemudian sekarang dasar hukum membangun masjid, Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulah min qablu wa la yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu annahum lakadzibun.
Dan orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersungguh-sungguh bersumpah, kami tidak menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ini. Kemudian ayat 108, la takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Quba maksudnya, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini menceritakan tentang Masjid Dirar yang didirikan oleh orang kafir dan Masjid Quba yang didirikan oleh Nabi. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan tujuan-tujuannya masing-masing. Lah, sekarang asbabun nuzul dari surat At-Taubah tadi. Kenapa ayat tersebut tadi itu turun kepada Nabi? Nah, ini ceritanya. Di Madinah saat itu ada seorang pendeta yang bernama Abu Amir. Ini dia terusik sejak Nabi dakwah di Madinah. Ini singkatnya saja. Kemudian ia bergabung dengan orang-orang kafir untuk memerangi Nabi. Ya, namanya terusik berarti iri atas kedatangan Nabi. Kemudian ia mencoba untuk bergabung pada orang-orang kafir untuk memerangi Nabi. Kemudian Abu Amir berhasil mempengaruhi orang-orang Islam. Ya, bukan orang kafir saja, orang Islam yang dipengaruhi. Tetapi orang Islam yang mana? Orang Islam yang masih ragu dengan keislamannya. Kemudian setelah dia berhasil mempengaruhi orang Islam yang masih ragu tersebut, maka Abu Amir membangun masjid yang bernama Masjid Dirar. Masjid ini adalah masjid yang tadi mempunyai dua tujuan tadi itu, untuk memecah belah serta membuat bahaya bagi orang mukmin. Dan didirikan di mana? Dekat Masjid Quba, tidak jauh. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk menyebarkan kekufuran serta memecah belah. Nah, sekarang dasar hukum yang kedua, yaitu dari hadis Nabi dalam pembangunan masjid ini. An Utsman bin Affan radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, yabtagi bihi wajh Allah, mengharap ridha Allah, banallahu lahu, maka Allah akan membangunkannya mislahu, seperti masjid fil jannah, di dalam surga. Muttafaqun alaih. Ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunnya bangunan seperti masjid di dalam surga. Kemudian dasar hukum yang ketiga, yakni peraturan bersama Menteri Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Nomor 9 tahun 2006 pasal 14 ayat 2 huruf B yang berbunyi, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Dan ini kita sudah mengantonginya sebelum pembuatan masjid ini berlangsung. Lah, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana untuk kita mendapatkan pesun dari warga? Maka adalah menggunakan tanda tangan. Ya, kita menggunakan tanda tangan. Di Dusun-Dusun Jawa ada 3 RT. RT 1 ini yang minta tanda tangan adalah tugasnya Pak Darmin, Pak Sumbang, dan Mas Likan. RT 2 Bapak Tasir, Bapak Tono. RT 3 Pak Tamin, Pak Jani, dan Mas Anto. Orang satu ini ya. Nah, total tanda tangan yang terkumpul sejumlah 222 dari 269 KK. Artinya 82% warga Dusun Sumberjo sudah setuju untuk pembuatan atau pembangunan masjid baru. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengkomparasikan atau membandingkan
Tujuan pembangunan masjid. Yang pertama, Masjid Quba didirikan atas dasar takwa. Masjid Dirar yang didirikan oleh Abu Amir dan teman-temannya tadi itu tujuannya adalah untuk menyebarkan kekufuran dan memecah belah persatuan. Yang ketiga, Masjid Mambaus Sholihin didirikan adalah karena belum punya lahan parkir. Kemudian tidak ada lahan untuk pengembangan atau bangunannya full yang sekarang ini. Dan yang ketiga, agar lebih leluasa dalam berkegiatan. Ini 3 tujuan tadi itu. Nah, sekarang tujuan pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini mencoba saya jabarkan. Perlu adanya lahan parkir. Ini maksudnya bagaimana? Memberikan rasa aman terhadap kendaraan para jamaah adalah tanggung jawab mengelola masjid dan juga hal ini merupakan tujuan dari beragama. Apa itu? Hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafas wal irad, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ini hifdzul mal, menjaga harta atau kendaraan yang dibawa oleh para jamaah. Ini tujuan beragama, artinya ini linear dengan tujuan pembangunan masjid untuk menjadikan manusia itu menjadi bertakwa. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu adanya lahan untuk pengembangan pembangunan. Dalam mengelola masjid harus berpikir aktif, artinya yang akan datang. Mau kita buat apa, mau dibuat seberapa, begitu. Bukan reaktif saat ini. Dengan kata lain, adanya pengembangan pembangunan adalah merupakan keniscayaan. Ya, jadi bukan kita nunggu, ya ini nggak muat baru kita memikirkan. Tetapi ada indikasi yang tidak muat, kita sudah bergerak. Ya, ini ciri pemikir yang visioner atau orang yang visioner, jauh berpikir ke depan. Jadi bukan saat ini saja, tapi mencoba berpikir yang akan datang. Dan ini merupakan sebuah keniscayaan. Artinya tidak bisa kita hindari pengembangan tersebut. Karena apa? Jumlah penduduk semakin lama semakin banyak daripada jumlah orang yang meninggal. Apakah kita mau diam saja? Nah, itu tergantung masing-masing. Kemudian, agar lebih leluasa dalam berkegiatan. Masjid merupakan simbol Islam, syiar Islam yang diinstrumeni oleh kegiatan-kegiatan di dalamnya. Yang saat ini masih belum maksimal karena ada problem yang seharusnya tidak perlu. Jadi ketika syiar Islam itu tidak bisa bebas dalam berkegiatan, mensiarkan ini artinya kan berarti mengumumkan. Kalau tidak ada syiar atau tidak ada umuman terhadap warga berkaitan dengan kegiatan, berarti kan sederhananya kegiatan masjid itu tidak punya kegiatan. Akhirnya membuat orang itu tidak semangat untuk datang ke masjid. Lah, ini terganggu, ya, kegiatannya terganggu karena ada problem yang seharusnya tidak perlu. Nah, dalam melihat pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini, kita tidak boleh berpikir parsial. Artinya sepotong. Apa itu yang sepotong? Ritual Jumatannya saja. Ya. Melainkan harus berpikir komprehensif, menyeluruh. Ya, menyeluruh ini berarti kalau menyeluruh itu tidak ada yang terpotong. Dari segala sisi kita lihat. Di antaranya adalah mewujudkan rasa aman terhadap kendaraan para jamaah. Kita lihat adanya lahan untuk membangun pembangunan. Kita coba melihatnya. Kemudian adanya keleluasaan di dalam berkegiatan. Nah, 3 hal yang kita maksud sebagai tujuan dari pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini adalah merupakan cerminan nilai-nilai ketakwaan. Ini sudah linear dari tujuan pembangunan Masjid Mambaus Sholihin tersebut. Ya, penutupnya, demikian pembangunan Masjid Mambaus Sholihin ini di Dusun Sumberjo karena merupakan hajat hidup orang banyak, bukan orang pribadi. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sumberharum, perangkat desa, BPD, Bapak Kepala Dusun Sumberjo, panitia, donatur, serta warga. Semoga niat mulia dapat terwujud sebagaimana keinginan bersama. Tanpa ada kolaborasi yang baik dari seluruh
elemen sebuah kemustahilan untuk mewujudkan sebuah pembangunan Masjid Mambaus Sholihin. Ya, ini coba saya tampilkan dokumentasinya. Nah, ini pada tanggal 25 Februari 2001. Ini adalah koordinasi dengan pemerintah Desa Sumber Harum terkait rencana pembuatan masjid baru. Ini ada Pak Kepala Desa dan perangkatnya. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini adalah musyawarah pertama tentang perencanaan pembangunan masjid baru 1 Maret 2021. Ini musyawarah kedua pada tanggal 9 April 2021. Nah, setelah kita melakukan musyawarah 2 kali, maka kita fix untuk melakukan dukungan pembangunan. Ya, ini adalah sampel secara random potretan dari warga yang mendukung untuk pembangunan masjid. Dan ini setelah kita kumpulkan semua dukungan, maka kita serahkan kepada Sekdes Sumber Harum pada tanggal 23 April 2021. Nah, setelah kita serahkan, ada feedback dari pemerintah desa, yakni melakukan musyawarah desa pada tanggal 8 Juni 2021. Nah, kemudian setelah adanya musyawarah dan menemui jalan kesepakatan, maka dibentuklah panitia pada tanggal 23 Juni 2021. Demikian Bapak Ibu. Dan yang perlu saya ingat, habis ini akan saya tampilkan tampilan berupa PDF yang disitu memuat tanda tangan seluruh warga, 82% yang saya sebutkan tadi, sebagai bentuk komitmen warga untuk membuat masjid baru. Demikian Bapak Ibu, dapat saya sampaikan berkaitan dengan kronologi singkat pembuatan Masjid Mambaus Sholihin ini. Semoga dapat memberikan pemahaman yang utuh, ya, bukan parsial. Ingat, pemahaman yang utuh, bukan pemahaman parsial, sehingga kita bisa melihat pembangunan Mambaus Sholihin ini tidak ada tendensi apapun, tapi memang murni karena nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.